Pada tanggal 22 Desember 2024, saya didampingi oleh kayu saya, Mbak Tini, dan dikawani oleh dua anak saya, sengaja setelah sekian puluhan tahun tidak mengunjungi makam kakek dan nenek saya di Desa Katongan, Kecamatan Lipar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Alhamdulillah sudah bisa berziarah kembali. Sayang semua keluarga ayah dari 5 bersaudara itu telah tiada semua, tinggal anak-anaknya. Disinilah tempat ayah saya dilahirkan pada tahun 38, dan ayah saya sekarang sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Saya melihat tempat saya bermain dulu masih seperti ini, yang membedakan dulu jalannya batu kapur, sekarang sudah mulai sebagian di aspal. Rumah masih tetap, genteng tetap, yang membedakan hanya dulu banyak geribik, sekarang sudah ada kayu, bahkan ada tembok. Pertama yang saya kunjungkan tuku tempat ayah saya dilahirkan dan dibesarkan oleh kakek nenek saya. Saya lihat kandang kambing masih banyak, ada yang memelihara sapi, maklumlah di sana banyak yang bekerja sebagai ngarit. Pertama yang saya temui tentu Mbak Fatimah. Ini orang. Kamu kangennya tapi nggak ada. Iya, saya pengen ziarah aku. Tapi dulu bilang kamu kangen, aku kangen. Lagi? Iki ngati ini bojone Kang Samyo. Iki nuri aku sing jenenge anak. Dek kae sing cilik kae. Iki sing cilik. Sing cilik ya? Sapa jenenge? Anas. Ora tau nang Jakarta. Kerinduan memang luar biasa ketika ketemu keluarga ya. Nur Hayati ini dulu ketika saya terakhir ke situ ya, tahun 95 dia masih bayi. Sekarang ternyata sudah punya anak perawan ya. Nah, kemudian sahabatku, setelah saya bertemu kangen dengan keluarga di Ngelebeng, Katongan ya, saya akhirnya melanjutkan berziarah ke makam kakek nenek saya di pemakaman Ngelebeng dengan berjalan kaki didampingi keluarga ya. Saya kadang-kadang merindukan suasana seperti ini. Asli saya terbayang kakek nenek saya masih hidup waktu itu, dan ayah ibu saya, ayah masih hidup ya waktu itu. Sekarang telah tiada. Kalau ibu sekarang masih ada, tepatnya di Sumatera Selatan, menyusuri jalan setapak, mengenang masa lalu. Kemudian saya sampai di tempat itu ada gubuk ya. Kemudian saya berziarah ke makam. Disinilah di pemakaman Ngelebeng ini. Di sini kakek nenek saya Wirotarumo dimakamkan. Ayah saya 5 bersaudara ya. Sekarang telah tiada semua. Padahal waktu saya terakhir ke Gunung Kidul, kalau nggak salah waktu saya kuliah di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur ya, itu pasti ada semua. Sekarang habis semua. Yang tersisa masih anak-anaknya saja, berarti anak Pak D. Karena ayah saya adalah anak yang terakhir, yang Ngelebeng ini anak yang pertama. Dan dulu di sini, di kuburan ini, kalau nggak salah tahun berapa itu ada banjir besar sehingga kuburannya terendam air. Cuman alhamdulillah ada beberapa kuburan yang masih bertahan, tapi ada juga yang memang hanyut, tidak ada tanda-tanda. Biasanya kalau yang anaknya masih ingat diperbaiki lagi batu nisannya, tapi yang sudah tidak ingat ya hilang tak berbekas lagi. Seperti itu ya. Saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, saya berniat ke sini 2 tujuannya: berziarah ke makam kakek nenek saya, yang kedua juga sekaligus nek Ciliwung Jowo ojo sampai ke Patenobor. Patenobor tuh keluarga jangan sampai putus, makanya anak saya yang cowok 1, yang cewek 1 sengaja saya ajak ke sini. Saya ingin perkenalkan kepada saudara. Maklumlah sudah puluhan tahun ya tak kesini. Saya ingin kenalkan, nah ini makam kakekmu, nah ini saudaramu. Tujuan seperti itu sebenarnya. Oleh karena itu ya, kita pun harapan saya yang memiliki anak jangan sampai putus hubungan dengan orang tua.
Di sini saya beserta anak, keluarga melakukan ziarah, ya, baca doa. Tapi tentu yang didoakan bukan hanya yang di Ngelebeng, ya, semuanya. Saudara saya yang di Lampung, yang di Jakarta, yang di Palembang, yang di Maradua. Sahabatku, saya juga tak menyangka juga setelah berziarah di sini, ya, saya kemudian saya lihat itu ada Pak Sayadi. Pak Sayadi ini kawan, teman ayah saya pikir sudah meninggal loh. Ini Pak Sayadi ini lahir tahun 40, ayah saya lahir tahun 38. Ternyata masih hidup. Kaget saya, ini karena teman akrab ayah saya. Pak Sayadi ini berarti hanya selisih 2 tahun, ya. Ayah saya meninggal 8 tahun yang lalu, 8 tahun kalau nggak salah. Ini masih hidup, sehat walafiat, masih bisa ngarit, masih bisa ke ladang. Ini dekat kuburan ini. Ketika saya tanya, Pak De, kok apa resepnya masih sehat dan panjang umur? Pak Sayadi bilang, 1 zikir, yang kedua ngarit. Itu ternyata rumusnya zikir dan ngarit. Itu kata beliau. Artinya kalau zikir itu yang minta kepada Allah, ngarit itu mungkin maksudnya keluar keringat. Jadi siapapun kawan-kawan yang ingin panjang umur. Setelah itu saya melakukan perjalanan kembali ke Temugiring, tempat Pak De Gito. Pak De Gito ini saudara bapak, berarti kakak bapak yang pernah menyusul ayah saya ke Sumatera Selatan, kalau nggak salah tahun 86. Maksudnya ayah saya suruh pulang ke Jawa, tapi ayah saya tidak mau karena ayah saya ini 5 bersaudara. Itu hanya ayah saya yang minggat ke Sumatera Selatan, merantau pada tahun 63. Waktu itu dianggap meninggal dunia karena musim PKI, maka kembali ke Wonosari itu pada tahun 81 bersama saya. Jadi sayalah orang yang pertama diajak oleh orang tua saya pergi ke Wonosari. Ini tempat tinggal di Temugiring ini. Temugiring itu masuk Katongan juga, masuk Ngelipar juga, Wonosari juga. Ini tempat Pak De Gito. Nah, Pak De Gito ini orangnya sangat baik, dulu yang mengasuh saya, memberikan makan minum saya, ya, waktu kecil membimbing saya. Tempat orang tua saya nitip sapi, termasuk yang di Ngelebeng, baik semua. Begitu sampai saya di sini, ya, saya juga melihat orang di sini baik-baik, dan saya ketemu dengan orang yang saya bayangkan dari jauh sudah tua, tapi ya Allah, ternyata masih sehat walafiat. Saya nggak nyangka juga sebenarnya. Mungkin di desa ini orangnya, ini umurnya lebih 80 tahun juga. Alhamdulillah. Ya kayak Sama suka SN mamanya terus. Mam. Kenapa Mama ya? Belum dandanan yang penting aja. Rindu memang masa-masa seperti ini. Saya nggak nyangka juga sebenarnya. Ini nih bukan kandung, ya, ini istri Pak De Gito, tapi sudah seperti ibu kandung saya. Lalu masa kecil saya di sini makan sama-sama, minum sama-sama, cari udang sama-sama di sungai di sebelah rumah.